pagi, Amang dan Inang, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dalam perenungan di pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, kebenaran firman Tuhan berkata bahwa tidak peduli dia dari mana, latar belakangnya apa, dan seperti apa dia di masa lalu, ketika dia sudah bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan serta hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka dialah yang diperkenankan oleh Allah. Allah berkenan kepadanya. Demikian pengingat firman pada hari ini, bahwa jangan sampai kita yang mengaku Kristen, kita yang rajin beribadah, tapi Allah tidak berkenan dalam hidup kita. Sehingga dalam perjalanan sehari-hari yang dipenuhi dengan pergumulan, persoalan, dan permasalahan konflik, baik itu dalam kesehatan, ekonomi, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita di dalam keluarga kita, kita kehilangan damai, kehilangan sukacita. Padahal kita katakan kita adalah orang Kristen, kita percaya kepada Allah, tapi kita tidak hidup di dalam kebenarannya dan tidak sungguh-sungguh takut akan Dia. Ini menjadi pengingat yang luar biasa supaya kita mengevaluasi kembali iman yang kita miliki, iman yang kita telah hidupi bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, Amang dan Inang. Sesungguhnya iman itu menghantarkan kita kepada pemahaman yang benar tentang kepada siapakah Allah berkenan. Dalam nats ini, Kisah Rasul 10, kita diperlihatkan seorang tokoh yang bernama Cornelius. Beliau adalah perwira di pasukan Italia. Dia sangat taat, dipenuhi dengan kasih, dan dia orang yang berhati tulus. Dia sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Bukankah ini menjadi sesuatu yang cukup mengherankan? Karena dia bukan berasal dari bangsa Yahudi. Dia berasal dari yang disebut orang kafir, di luar dari Yahudi. Kita tahu ada tradisi bahwa Yahudi tidak bisa bertemu atau menjadi silaturahmi dengan orang di luar bangsanya. Bahkan anggapan bahwa barang siapa yang tidak bersunat, dia tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi hari ini, nats ini mengatakan Allah berkenan kepada Cornelius. Dia rajin berdoa, dia rajin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu kenapa pada saat dia berdoa di rumahnya, dia mendapat penglihatan, dia mendapat suara supaya dia pergi kepada seorang di Yope, di mana di situ tinggal murid Yesus bernama Simon Petrus. Dan ketika suruhannya itu pergi, ya benar, di situ ada Simon Petrus. Dan Simon Petrus juga memiliki mimpi bahwa tidak ada yang najis di hadapan Allah jika tidak diharamkan Allah. Dan ketika dia bertemu dengan Cornelius, disinilah dia tahu bahwa orang di luar bangsa Yahudi, orang yang tidak bersunat, Allah pun berkenan kepadanya. Apa dasarnya? Karena dia percaya, karena dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Ini bukan siapa kita, tapi bagaimana kita betul-betul mengamalkan, melakukan kebenaran firman itu. Dan ini menjadi pengingat serius bagi kita Amang dan Inang. Yang utama adalah kepercayaan dan kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amang dan Inang, Tuhan itu benar-benar berdiam bagi orang yang percaya kepadanya. Dan satu hal yang tidak akan pernah hilang dari orang yang berkenan kepada Allah adalah damai sejahtera, sukacita. Apapun keadaannya dia bersukacita, tidak terlepas dari bagaimana orang memaki, membenci, memusuhi, terlepas dari berbagai macam persoalan, sudah jatuh, ketimpa tangga berulang-ulang, atau kesembuhan yang masih jauh, terlihat jauh karena sakit penyakit ini datangnya bertubi-tubi. Kita sudah berobat tapi tidak pernah ada jawaban yang pasti yang melegakan hati, atau di dalam masa penantian yang panjang kita belum menemukan solusi. Apapun itu masalahnya, hati kita damai. Inilah orang yang diperkenankan Tuhan. Hatinya damai. Malah dia semakin cinta kepada Tuhan. Dia semakin sayang kepada Tuhan. Dan Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Dia mengasihi sesamanya sebagaimana arahan dari Tuhan. Dia mengasihi dirinya. Dia mengasihi Tuhannya. Oleh karenanya Amang dan Inang, mari kita sama-sama hari ini untuk hidup di dalam kebenaran yang benar itu. Hidup di dalam damai Kristus itu. Dan kita akan paham, masing-masing kita akan paham bagaimana Allah memperkenankan kita menurut keadaan kita masing-masing. Yang pasti, orang yang percaya dan melakukan kebenaran Tuhan hidup di dalam damai, Allah berkenan kepadanya. Maka setialah dan sungguh-sungguhlah merindukan Allah. Sungguh-sungguhlah memelihara iman yang telah dianugerahkan itu kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau berkenan kepada orang yang memelihara, yang hidup dalam kebenaran-Mu, dan orang yang hidup di dalam damai sejahtera-Mu sekalipun banyak beban-beban yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.